Perkenalkan, nama saya Muhammad Yarsep Tirawan dengan NPM 2451081003 di. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kas dan deposito, tabungan dan giro, clearing dan kredit ISAKO, serta suku bunga pinjaman beserta contoh kasusnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kas dan deposito. Kas adalah uang yang tersedia dan dapat digunakan kapan saja, baik dalam bentuk tunai maupun saldo, rekening atau saldo rekening. Sedangkan deposito adalah simpanan berjangka yang hanya bisa dicairkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian dan biasanya memiliki bunga lebih tinggi dibandingkan kas. Perbedaan utamanya terletak pada tingkat likuiditas dan keuntungan. Kas sangat liquid tetapi bunganya kecil, sedangkan deposito kurang liquid tetapi memberikan bunga lebih besar. Contoh kasus yaitu untuk kas, seorang mahasiswa menyimpan uang sebesar 2 juta di rekening tabungan untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan transportasi. Ini termasuk kas karena bisa diambil kapan saja. Nah, yang contoh untuk deposito itu, sebuah perusahaan memiliki dana menganggur sebesar 300 juta yang tidak akan digunakan selama 6 bulan. Perusahaan tersebut memilih menyimpannya dalam deposito agar mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan hanya disimpan sebagai kas. Jadi, deposito dipilih ketika dana tidak digunakan dalam waktu dekat dan ingin mendapatkan keuntungan bunga. Nah, baik, yang kedua ada tabungan dan giro. Tabungan adalah simpanan yang digunakan oleh individu dengan tujuan menabung dan melakukan transaksi sehari-hari. Sedangkan giro adalah simpanan yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk transaksi dalam jumlah besar dan menggunakan alat seperti cek atau bilet giro. Nah, perbedaannya itu ada, tabungannya itu untuk individu lebih fleksibel dan bunganya kecil. Nah, untuk giro itu untuk bisnis, transaksi besar, tidak fokus pada bunga. Nah, contoh penggunaannya itu untuk tabungan itu, seorang mahasiswa menggunakan tabungan untuk menerima kiriman uang dari orang tua dan menarik uang melalui ATM untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, sedangkan kalau untuk giro itu, sebuah perusahaan misalnya PT Sejahtera menggunakan rekening giro untuk membayar supplier sebesar 150 juta. Menggunakan cek, hal ini karena giro memudahkan transaksi dalam jumlah besar dan lebih praktis untuk kegiatan bisnis. Jadi tabungan cocok untuk individu karena fleksibel, sedangkan giro cocok untuk bisnis karena efisien dalam transaksi kayak jumlah besar lah. Nah, yang ketiga itu ada clearing dan kredit. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar bank untuk memastikan bahwa dana yang ditransfer atau dibayarkan benar-benar tersedia dan dapat dipindahkan dari satu bank ke bank lain. Hubungan dengan kredit yaitu clearing sangat penting dalam proses kredit, terutama dalam pencairan dana atau pembayaran antar bank. Dengan adanya clearing, bank dapat memastikan bahwa dana yang digunakan dalam transaksi kredit benar-benar ada dan sah. Contoh alur clearingnya itu, seorang karyawan menerima pembayaran bonus dari perusahaan dalam bentuk cek dari bank berbeda. Dia menyetorkan cek tersebut ke bank tempat ia menabung. Bank penerima kemudian mengirimkan cek tersebut ke bank penerbit melalui proses clearing. Setelah diverifikasi bahwa dana tersedia, uang tersebut baru masuk ke rekening karyawan. Jika dalam proses clearing ternyata dana tidak cukup, maka transaksi akan ditolak. Dan hal ini bisa berdampak pada proses pembayaran kredit atau kewajiban lainnya. Jadi clearing membantu menjamin kelancaran dan keamanan transaksi, termasuk yang berkaitan dengan kredit. Nah, yang keempat adalah inkaso. Inkaso adalah Yang keempat ada inkaso. Inkaso adalah layanan bank untuk melakukan penagihan pembayaran kepada pihak lain yang berada di luar wilayah atau bank yang berbeda. Mekanisme inkaso yaitu nasabah menyerahkan dokumen atau tagihan ke bank. Bank mengirimkan ke bank lain. Nah, terus ada bank tujuan menagih ke pihak yang berutang. Jika dibayar, dana dikirim kembali ke nasabah. Risiko yang mungkin terjadi itu keterlambatan pembayaran, penolakan pembayaran, kesalahan atau kehilangan dokumen.
Nah, contohnya itu PT Makmur menjual barang ke pelanggan di luar kota dan menerima bilet giro sebagai pembayaran. PT Makmur menggunakan jasa inkaso melalui bank untuk menagih pembayaran tersebut. Namun saat ditagih, ternyata saldo pelanggan tidak mencukupi sehingga pembayaran ditolak. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab adalah pihak yang berutang atau pelanggan, karena bank hanya berfungsi sebagai perantara dan tidak menggunakan risiko gagal bayar. Nah, baik, yang kelima ada suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam karena bank atas pinjaman yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi itu adalah tingkat inflasi, kebijakan bank sentral, risiko kredit, jangka waktu pinjaman. Contoh kasusnya yaitu saat suku bunga rendah, banyak masyarakat tertarik mengambil kredit rumah karena cicilan lebih ringan. Namun, ketika suku bunga naik, banyak orang menunda pinjaman karena beban cicilan menjadi lebih besar. Nah, di sini ada jenis suku bunga dan contohnya. Yang pertama ada bunga tetap, yaitu bunga tidak berubah selama masa pinjam. Contohnya itu ada saya meminjam 10 juta dengan bunga 10% per tahun selama 1 tahun. Nah, bunga 10% dikali 10 juta sama dengan ada 1 juta. Total yang harus dibayar yaitu 11 juta. Yang kedua ada bunga mengambang. Bunga dapat berubah sesuai kondisi pasar. Contohnya yaitu pinjaman awal bunga 8%, kemudian naik menjadi 10%. Maka cicilan juga akan meningkat mengikuti perubahan bunga tersebut. Nah, yang ketiga ada bunga flat, yaitu bunga dihitung dari pokok awal pinjaman. Contohnya itu saya meminjam 12 juta dengan bunga 12% per tahun selama 1 tahun. Jadi bunga sama dengan 12% dikali 12 juta sama dengan 1.440, dengan totalnya 13.440. Cicilan per bulannya itu 1.120. Nah, yang keempat ada bunga efektif, yaitu bunga dihitung dari sisa pinjaman sehingga semakin lama bunga semakin kecil. Contohnya itu pinjamannya 12 juta dengan bunga 12% per tahun. Bulan pertama bunga dihitung dari 12 juta, bulan berikutnya dihitung dari sisa pinjaman yang sudah berkurang. Jadi bunga tiap bulan akan semakin kecil.